I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Perkenalan dulu ya. Oke. Halo, namaku Minat Karseni Jenis Taurus. Halo, nama aku Nadia Fiska Syafia. Nama aku Renata Putri. Nama aku Muhammad Samsudin. Kami dari kelompok D12. Masnya nyala? Ya lengket. Jadi kita dari kelompok D12. Lagi di EKH ini bisa di-ship. EKH paket ya. Jadi kita lagi mau cari spesies yang sakit. Tadi udah nemu 2 sih. Apa aja tuh? Pertama, sawo hijau. Sawo hijau ini. Sawo hijau atau yang biasa disebut sebagai Chrysophyllum cainito merupakan salah satu pohon dari genus Sapothaceae. Pohon ini merupakan salah satu jenis pohon yang selalu hijau dan tumbuh cepat hingga mencapai tinggi 30 meter dengan batang kayu silindris tegak, pepagan permukaan kasar berwarna coklat, abu-abu gelap sampai keputihan. Terdapat banyak bagian pohon yang mengeluarkan lateks atau getah putih yang pekat ketika dilukai. Pada sawo hijau yang kami temukan, terdapat gulma pencekik yaitu jenis Ficus ribes. Tanaman pencekik yang ditemukan masih belum mencapai tahap paling dominan. Hal ini terlihat pada ukuran batang yang melilit pada sawo hijau belum melebihi ukuran batang sawo hijau itu sendiri. Adapun alternatif pencegahan yang dapat dilakukan berupa penjarangan dan penebangan tanaman pencekik itu sendiri supaya tidak terjadi kekurangan unsur hara oleh sawo hijau. Sedangkan untuk alternatif pengendalian yang dapat dilakukan adalah penentuan bibit unggul, optimalisasi pemeliharaan, dan terakhir, konsistensi dalam monitoring. Selanjutnya adalah gulma berupa benalu. Di bundaran antara Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Peternakan, kami juga menemukan gulma pada pohon biola cantik dan pohon sawo hijau. Pada pohon biola cantik atau Ficus lyrata yang kami identifikasi, kami menemukan gulma benalu sisik naga atau Dreamoglossum heterophyllum dan anggrek yang hidup menempel pada pohon biola cantik. Gejala yang timbul dari adanya benalu ini adalah 1. Proses fisiologis pohon berupa respirasi batang terganggu. 2. Daun menguning akibat proses fisiologis pohon yang terganggu. Tanda yang ditunjukkan gulma: 1. Merambatnya benalu sisik naga pada batang. 2. Munculnya serangga yang bersarang. Alternatif pencegahan: 1. Perawatan dan atau pemeliharaan berkala dan konsisten. 2. Menggunakan alat-alat yang terbebas dari gulma. Alternatif pengendalian secara mekanis. Yang pertama, pengambilan gulma dan penjarangan. Secara kimiawi, penyemprotan herbisida. Dan secara biologis,
yaitu dengan musuh alami berupa mamalia pemakan gulma. Or if you don't stay, now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick. Pada pohon sawo hijau atau Chrysophyllum cainito yang kami identifikasi, kami juga menemukan gulma benalu sisik naga atau Trimoglossum heterophyllum yang hidup pada pohon sawo hijau. Tapi pada pohon sawo hijau ini jumlah sisik naga sangat banyak dan mendominasi. Gejala yang ditimbulkan pada inang: 1. Proses fisiologis pohon berupa respirasi batang terganggu akibat dominasi benalu. 2. Daun menguning akibat proses fisiologis pohon yang terganggu. 3. Jika dominasi dari gulma sangat banyak, maka akan merusak batang. Tanda yang ditunjukkan oleh gulma: benalu menempel dan mendominasi pada batang. 2. Munculnya serangga berupa semut yang bersarang. Alternatif pencegahan: 1. Perawatan dan atau pemeliharaan berkala dan konsisten. 2. Menggunakan alat-alat yang terbebas dari bibit gulma. Alternatif pengendalian: secara mekanis dilakukan pengambilan gulma dan penjarangan. Secara kimiawi dilakukan penyemprotan herbisida. Dan secara biologis yaitu dengan musuh alami berupa mamalia pemakan gulma. I've been thinking about myself today, thinking how I changed. Salah satu hama yang tanpa disadari dapat mengganggu perkembangan tanaman adalah semut. Walaupun kehadirannya secara kasat mata tidak membahayakan tanaman, semut bisa menjadi hama yang secara tidak langsung mengganggu produktivitas tanaman. Semut juga sering membuat sarang di dalam tanaman dan itu sangatlah mengganggu. Keberadaan semut juga bisa menjadi tanda adanya masalah lain pada tanaman dan mungkin saja membuat menjadi lebih parah jika dibiarkan. Namun semut juga dapat menguntungkan untuk tanaman, karena semut dapat memakan telur dan larva cikal bakal hama yang bisa merusak. Pengusiran semut pada tanaman dapat dilakukan dengan cara menyemprotkan campuran jeruk atau lemon dengan air. Aroma jeruk dan lemon yang dihasilkan dapat mengusir semut pada suatu tanaman. Semut api merah Solenopsis invicta merupakan hama yang merugikan, karena mampu merusak tanaman dengan cara mengganggu pertumbuhan akar dan melindungi hama serta serangga lain seperti kutu daun, serta struktur sarangnya mampu merusak perakaran tanaman sehingga terjadi kematian pada tanaman. Terdapat juga sarang laba-laba yang menempel pada batang pohon. Laba-laba dapat dimanfaatkan sebagai musuh alami untuk mengendalikan populasi hama sehingga serangga yang merugikan dapat berkurang. Daun yang menguning pada pohon sawo hijau tersebut merupakan daun yang terkena klorosis. Klorosis adalah rusaknya kloroplastida yang menyebabkan menguningnya bagian-bagian tanaman yang dalam keadaan normal berwarna hijau. Pada kasus ini, klorosisnya termasuk klorosis sistemik karena merata dan terdapat pada semua bagian daun. Klorosis dapat disebabkan oleh patogen yang dapat berupa jamur, bakteri, atau virus. Gejala dari klorosis ini adalah daunnya menguning. Sedangkan pencegahannya dapat dilakukan dengan cara monitoring dan membersihkan lahan secara teratur. Sedangkan apabila tanaman tersebut sudah terkena klorosis, maka pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara
Perbaikan sanitasi dan eradikasi membuat tanaman tumbuh baik dan sehat atau dengan memanfaatkan tanaman yang tahan terhadap patogen, menggunakan musuh alami, atau pemberian fungisida dan bakterisida. Semut hijau keabu-abuan yang terdapat pada tanaman biola cantik tersebut merupakan lumut kerak adalah tumbuhan epifit yang tinggal di permukaan batu, tanah, batang pohon, dan beberapa substrat lainnya. Lumut kerak merupakan bentuk simbiosis mutualisme antara jamur dan alga. Lumut kerak sangat bergantung pada kondisi atmosfer dalam perkembangannya. Polutan di udara yang terlarut di atmosfer mampu merusak lumut kerak karena lumut kerak sangat sensitif terhadap pencemaran udara. Lumut kerak dapat digunakan sebagai bioindikator adanya pencemaran udara karena mudah menyerap zat-zat kimia yang ada di udara dan dari air hujan. Lumut kerak yang berada pada suatu daerah yang telah tercemar akan menunjukkan respon pertumbuhan yang kurang baik dibandingkan dengan lumut kerak yang tumbuh subur di daerah yang tidak tercemar. Lumut kerak tidak mengganggu proses fisiologis pohon, tetapi dapat menurunkan keindahan atau estetika pohon tersebut apabila dilihat oleh manusia. Sekian video kami terkait gangguan biotik pada tanaman sawo hijau dan biola cantik yang terdapat di Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Sampai jumpa. In the end, we're all buried deep inside the same hole in the ground.